Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami menaikkan puji dan hormat kami kepada Tuhan yang layak menerima penghormatan serta pengagungan kami. Pagi hari ini kami bersyukur masih diberi nafas hidup dengan segala berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan bawa hati kami untuk memahami firman yang akan kami dengar dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo adik-adik kita buka Alkitab. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 23 dengan judul Perumpamaan tentang seorang penabur. Adik-adik, pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah danau dan duduk di tepi danau itu. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong, mereka datang untuk menemui Yesus. Lalu Yesus naik ke atas perahu dan mulai mengajar mereka dalam perumpamaan. Kata Yesus, "Ada seorang penabur keluar untuk menabur benih. Ketika penabur ini sedang menabur benih yang ia bawa, benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sebagian lagi ada yang jatuh di tengah semak duri, dan sebagiannya lagi jatuh di tanah yang baik." Adik-adik, apakah adik-adik tahu arti perumpamaan ini? Ayo adik-adik, mari kita perhatikan bersama apa kata Yesus selanjutnya. Kemudian Yesus melanjutkan arti perumpamaan itu. Benih adalah firman Tuhan. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, yang diinjak orang dan dimakan burung-burung sampai habis. Yang berarti seseorang yang telah mendengarkan firman Tuhan namun tidak mengerti. Lalu iblis datang untuk merampas firman yang telah ditabur di dalam hatinya, sehingga ia tidak bertumbuh. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu segera tumbuh, karena tanahnya tipis, ia tidak berakar dan mudah layu. Ini berarti seseorang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dengan gembira, namun ia tidak kuat dengan rupa-rupa dunia, sehingga ia tidak berakar di dalam Tuhan. Yang ketiga, benih yang ditabur di tengah semak duri, lalu semak duri itu menghimpitnya hingga mati. Adalah seseorang yang telah mendengarkan firman Tuhan, tetapi ia terlalu khawatir akan banyak hal, sehingga kekhawatiran itu menghimpit imannya, sehingga firman itu tidak bertumbuh. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Ia mengerti, karena itu ia berbuah banyak. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yesus sudah menjelaskan arti dari perumpamaan yang Yesus sampaikan. Jadi kita sudah mengerti bukan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Penabur adalah seorang hamba Tuhan, bisa pendeta, gembala, dan guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja adik-adik masing-masing. Dan tanah tempat benih itu ditaburkan adalah hati kita. Kita semua menginginkan benih yang kita tanam itu tumbuh, bukan? Bahkan kita menginginkan hasil dari apa yang sudah kita tanam. Iya adik-adik, tentu saja kita menginginkannya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menginginkan firman Tuhan yang selalu kita dengar itu bisa bertumbuh dengan baik di dalam hati kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita mengerti bagaimana caranya.
agar firman itu bisa bertumbuh dengan baik. Yaitu setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik, termasuk hati kita. Singkirkanlah hati yang marah, khawatir, cemas, dan takut, bahkan kesombongan kita. Mari kita fokuskan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Dengan begitu, benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita dapat bertumbuh, berakar, dan dapat berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman. Kami belajar dari firman Tuhan hari ini. Kami perlu mengerti dan memahami firman Tuhan agar kami dapat berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu cinta akan firman-Mu itu. Urapi pendengaran kami untuk dapat mendengarkan suara Tuhan, dan kami dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.